Misalnya kalau sakit nih, sakit sendiri nggak mau bilang ke orang tua bahwa saya lagi sakit, nggak mau. Jadi gimana? Gini, prinsip saya nih selaku anak gitu kan. Orang tua bakal merasakan lebih dari apa yang anak rasakan. Kayak Maile itu, Oh iya. tahu kan film Maile? Iya. YouTube Maile. Nah, itu kan mulai dari nol juga itu. Iya. Jadi hanya beberapa orang. Jadi ya itu juga bisa jadi pembelajaran sebagai kita kan. Hargailah orang yang selalu bersama kita dalam keadaan susah dan senang gitu. Banyak orang yang menerima kelebihan kamu, tapi sedikit orang yang terima akan kekurangan kamu. Tiba-tiba salah tadi dikit dulu. Banyak orang yang memuji kelebihan yang kamu miliki, tapi sedikit orang yang menerima kekurangan yang kamu punya. berarti intinya ngambil enak aja bang ya? Ya, tapi tergantung mindset ya menurut saya kan. Kadang orang juga bisa kayak gini. Oh, dia kenapa sih lagi susah gitu ke saya, tapi lagi senang sama orang lain. Berarti intinya kau nangis. Nah, tapi kalau prinsip kita seperti itu ya itu juga kurang tepat gitu. Kenapa kita nggak bermindset bahwa ya misalkan dia lagi butuh ke kita, berarti kita adalah orang yang dia butuhkan gitu. Ngerti nggak? Ketika dia lagi susah nih, berarti kita adalah satu-satunya orang yang dia butuhkan gitu. Orang lain nggak bisa menolong selain kita. Jadi tergantung mindset kita juga gitu. Intinya ketika kita dengan orang lain, berusahalah untuk selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, jangan pernah berpikir orang lain itu jahat pada kita, karena kita tidak tahu suatu hari gitu kan. Suatu hari dia akan menjadi seperti apa orang itu. Seperti saya lah. Saya kan dulu gitu. Ya mungkin lah ada ya hitam gitu kan, kurus segala macam lah. Dari ekonomi yang biasa-biasa saja. Bahkan disebut. Oh iya, kok bisa sampai lo bang kesini gitu? Iya, tadi karena kita bukan pernah tahu gitu apa yang harta sebanyak apapun harta yang kita miliki itu hanya akan lenyap gitu. Misalkan kena banjir aja dah. Kena banjir aja, kena banjir nih, roboh rumahnya, hartanya hilang ke bawah air, ya udah. Harta yang selama ini dikumpulkan mana gitu, nggak ada. Jangan dulu kita menghitung kalau meninggal udah pasti kita nggak bakal apa-apa selain amal ibadah. Oh, iya. Di dunia aja dulu lah, hitung perhitungan dunia. Dunia dulu ya. Kita punya harta banyak nih, ke bawah banjir ya udah gitu, hilang. Atau ilmu, kita punya pengetahuan yang banyak segala macam tapi nggak diajarkan. Sayang banget karena kenapa? Manusia bisa lupa. Iya. Manusia bisa lupa. Suatu hari misalkan dia lagi naik motor jatuh, bisa saja dia lupa. Jadi, nah itu. Amnesia bang ya? Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Makanya ketika kita punya ilmu nih, berusahalah untuk mengajarkan pada orang lain juga gitu. Saya kadang suka sebel gitu. Ketika ada orang, saya misalkan lagi butuh pengetahuan, nanya ke dia, dia sebenarnya mumpuni di hal itu dan nggak sibuk juga gitu. Tapi dia bisa selalu, saya nggak bisa apa-apa. Saya sebel seperti itu gitu. Karena ibaratnya nggak mau bagi ilmu bang gitu ya? Karena kenapa? Ya harusnya kan ketika ketika udah disebarkan kepada ini, misalnya saya punya ilmu nih, ngomong ke Agung ya, nah itu kan nanti ente kan dapat ilmu juga dari saya. Ketika saya lupa, misalkan suatu saat saya lupa nih,
ente masih bisa menjelaskan lagi kepada saya. Ada feedback ya. Feedback atau enggak ente lagi nanti jelasin lagi ke siapa lagi sehingga pahala yang saya dapatkan terus menerus kan. Iya betul. Seperti itu. Berarti memang betul-betul inspirasi banget guys ya. Kisah-kisah orang besar itu memang awalnya memang punya sejarah yang apa ya? Orang-orang besar itu sejarah hidupnya memang punya rintangan, punya ada juga kesenangan, ada juga rintangan gitu-gitu guys ya. Memang ya itulah namanya juga perjuangan guys ya. Jadi memang betul-betul abang kita ini dari Lebak bang ya. Lebak. Nah, memang betul-betul inspiratif guys. Katanya abang dulu pernah 2017 ke Turki sebelum ke sini gitu. Pernah. Jadi ceritanya saya ikut seminar gitu kan. Oh berarti ini yang kedua ke Turki? Kalau yang dulu kan cuma 2 minggu ya. Oh cuma 2 minggu lama lah bang, 2 minggu. Kan 2 tahun. Oh ya. paten wak gini saudara. Pertama 2 minggu, terus 2 tahun, 2 tahun setengah bang. 2 tahun setengah. Iya 2 tahun setengah. Kok bisa sih bang? Kok bisa kesini kemarin itu? Ya tadi gitu. Saya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Jadi sebelum tidur ceritanya saya mau apa sih, ada teman lah, karena ada teman dia ngasih link tentang karya ilmiah di Turki. Saya dikasih link sama dia gitu kan. Setelah itu, oh Turki nih gitu kan, kayaknya seru gitu Turki. Apalagi Turki kan negara 2 benua ya. Iya. Dia itu dua benua, Asia dan Eropa gitu kan. Dari satu negara ini, meskipun satu negara, dia berada di 2 benua. Dan Turki juga merupakan dulunya itu adalah kekhalifahan Utsmani. Iya. Nah itu, jadi saya ada keinginan kok, gimana sih caranya gitu bikin karya ilmiah. Dan waktu itu saya menyangkut tentang Baduy. Karena suku Baduy, daerah saya kan Lebak ya. Nah itu saya tentang suku Baduy. Ah, suku Baduy. Oh, aku tahu itu, Bang. Di mana? Yang ceweknya ini kan. Kawan-kawan ada yang main di sana yo. Di sana itu ya, karena saya daerah situ kan mengirim lah gitu kan. Pertama itu paper ya. Dikirim setelah itu dapat LOA, letter of appreciation gitu kan, LOE LOE kan. Setelah dapat LOA dikirim nah di situ alhamdulillah gitu kan. Setelah mendapatkan LOA, saya kan mencari biaya tambahan lah, mungkin untuk tempat tinggal, untuk segala macam akomodasi udah ditanggung. Mungkin bisa dijelaskan Bang, LOE itu kayak mana sih? Jadi ketika kita ngirim karya ilmiah ke lewat email gitu kan, nah nanti diperiksa oleh tim yang di sini, diterima atau enggak gitu. Kalau diterima nanti ada jawaban gitu bahwa Anda diundang ke sana gitu. Berarti itu isi pesannya itu tentang ini ya, tentang karya ilmiah kita yang nanti akan dipresentasikan di sini gitu. Pakai bahasa apa itu? Dulu saya pakai bahasa Inggris. Ya. Meskipun ya dulu saya pengalaman itu umur masih usia 19 tahun. 19 tahun udah keluar negeri guys ya. Wah, paten banget. 19 tahun, dan lucunya itu ceritanya saya belum pernah naik pesawat satu kali pun. Belum pernah. Misalkan kalau orang lain ada di Jakarta ke Jakarta ke Medan. ke Medan atau minimal pernah gitu kan. Minimal pernah lah naik pesawat. Saya enggak pernah. Enggak pernah. Udah mah belum pernah naik pesawat. Langsung ke Turki 2 kali transit. Sendiri, nggak ada yang nemenin. Usia 19 tahun, masih semester 3. Sendiri, umur 19 tahun, belum pernah naik pesawat sebelumnya, dan langsung transit di negara lain, di Kuala Lumpur dan Abu Dhabi itu. Bukan dari Jakarta ke Medan, transit di Jambi, enggak. Yang masih bisa bahasa Indonesia. Language, our crown, ya kan? Kan gitu. Jadi gimana bang? Ya, gimana pas transitnya gitu loh? Pas transitnya, saya pas mau berangkat aja nih. Terima kasih ya kepada tadi, karena banyak dukung emang dari daerah saya, banyak yang dukung, khususnya itu Ibu
bupati gitu kan, bupati Kabupaten Lebak Hajah Iti Octavia, dan juga ibu guru kepala sekolah saya waktu SMA tuh sangat-sangat mendukung gitu kan, Bu Hajah Ifa Habidania, dan seluruh guru-guru, seluruh kerabat gitu kan pada seneng lah, pada nggak nyangka juga gitu saya yang di sekolahnya normal lah gitu, yang kalau normal, bukan normal lagi sih, maksudnya ya gitulah, kurang berprestasi lah, Iya, tapi bisa seperti ini gitu. Saya aja ke Turki dulu cuman bawa tas satu itu pun isinya baju dan celana. Karena kenapa? Saya belum pernah naik pesawat, transit pun saya nggak tahu itu apa transit gitu. Saya kira mungkin ya transit itu dulu itu dikira naik pesawat nih, pesawat itu berhenti dulu di negara itu, tapi kita nggak turun. Saya nyangkanya gitu. Jadi yang berhenti dulu, habis itu kesini lagi nggak turun. Jadi makanya saya kalau bawa koper nih masih belum paham lah. Nanti ngapain segala macam kan, kalau bawa koper kan nanti harus apa sih ke ini dulu. Saya kan nanya juga ke kakak kelas yang pernah naik pesawat. Ya apalagi beda negara kan, di bawah kopernya kan ke mana tuh kan, harus keluar dulu. Tapi kalau yang langsung naik Turkish Airlines, ya itu langsung nyampe gitu bang ke Turki. Ya iya, kalau yang langsung sekali mah kan enak kita. Iya. Kemarin naik apa ini? Yang pertama saya naik Lion dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Oh Kuala Lumpur. Iya. Nah dari Kuala Lumpur baru naik Etihad. Nah, makanya saya turun di transit di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi saya baru ke Istanbul. Tuh untuk yang tahun 2017. Nggak ada masalah di penerbangan. Alhamdulillah nggak ada masalah di penerbangan, karena yang saya yakin ya orang tua udah ngeredoin mah ya udah gitu, mau apapun itu berangkat gitu. Iya. Bahkan orang tua saya separuh berpikir gitu kan, saya gitu bocah 19 tahun dari anak yang apa sih, orang tuanya cuma jualan kaki lima. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Nah lu yang di sana kenapa nggak bisa? Bang ini bisa. Kamu kenapa nggak bisa? Kan gitu. Yuk sama-sama kita mikir kan gitu ya kan. Kayaknya itu perjalanan yang sungguh apa ya, menjadi pembelajaran juga, mungkin motivasi bagi wagenceler dimanapun berada. Tetaplah gitu kan, jangan pernah putus harapan, karena kita nggak bakal pernah tahu ke depan itu seperti apa. Ya kita juga ketika di atas nih, jangan beranggapan bahwa kita akan selalu di atas gitu. Bisa juga kita di bawah, roda itu berputar. Kehidupan itu pasti berputar gitu. Kalau kita sedang di bawah, nggak mungkin kita selalu ada di bawah. Akan ada saatnya kita di atas. Tapi dengan syarat berjuang bang ya. Berjuang, dan doa ibu, doa orang tua, dan doa guru itu makbul. Jangan pernah meremehkan itu. Iyalah betul itu bang. Ridallahu fi ridha walidain ya bang ya. Yes. Terus gini bang, kan ini abang di sini 2 tahun nih ceritanya, dan itu lebih 2 tahun sekian kan gitu. Pas berangkat ke sini tuh gimana sih menurut abang, gimana sih rasanya abang itu ketika pas mau berangkat itu kan ninggalkan mungkin keluarga, mungkin udah pasti lah ya. Nah, mungkin ada yang abang tinggalkan yang lain gitu atau siapa gitu, ada nggak? Alhamdulillah. Jadi sebelum saya pergi itu ya mungkin hanya orang tua gitu kan, keluarga yang paling saya berat lah ditinggalkan. Kalau masalah yang lain-lain mah nggak ada. Alhamdulillah. Ada ya. Misalkan dengan aku. Zaman sekarang kan enak ya. Dulu para pahlawan untuk menyelamatkan sebuah negara nih, mereka harus perang, Angkat senjata, terus ya dengan melawan gitu kan, dengan apalagi yang saya tahu kan dulu para nenek moyang kita gitu kan, moyang kita dengan beruncing gitu kan. Aduh. Dan saya juga berpikir dulu gitu, sebelum dia nyampe ini dengan memberuncing dia, mungkin dia udah tertembak dulu gitu. Cuman karena semangat itu bang ya. Itu gitu. Nah, tapi zaman sekarang kita selaku anak muda gitu, dengan rebahan aja nih, dengan rebahan saja menyelamatkan negeri kita. Aduh. Nah kayaknya gua banget tuh bang. Jadi untuk para orang-orang yang
kalau yang fashionnya di rebahan, ini saatnya Anda ini, Wagensler ini untuk menyelamatkan dunia. Jadi cukup rebahan aja bang. Cukup rebahan. Tapi sebetulnya aku sih nggak suka rebahan banget sih bang. Bukan rebahan tapi itu tidur di kamar. Bersihkan nama ya. Iya sih bang. Mungkin itulah ya. Mungkin di balik cerita abang ini mungkin nanti di luar sana atau para penonton kita gitu ya, mudah-mudahan terinspirasi dari kisah abang ini kan gitu. Kenapa bisa sampai ke Turki kan gitu guys ya. Masya Allah banget ya. Gimana jalan hidup gitu bang ya, jalan hidup ya. Penuh jadi kali perjuangan kan gitu. Dua kali ke Turki kalau guys ya, 2 kali ke Turki bayangin. Anda kapan kan gitu. Kami tunggu kan gitu ya. Oke, mungkin bang sampai sini dulu podcast kita mungkin kan. Jadi social distancing, standing atau distancing? Ada social distancing, ada physical distancing. Apa tuh? Kalau social distancing kan kita masyarakat luar nih saling menjaga gitu. Kalau physical ya kita gitu. Tapi ada meme lah katanya kalau social distancing itu untuk anak-anak IPS. Sosial. Oh, sosial. Tapi kalau physical untuk anak-anak IPA, physical kan. Fisik dan sosial itu ya. Kalau aku beda lagi bang. Apa itu? Social standing. Aduh. Tahu nggak standing? Apa itu? Standing kan? Iya. Nah, jadi sampai situ lah dulu kayak Mbak Gensler ya. Ambil hikmahnya, ambil yang bermanfaat kan. Kalau ada nanti yang mungkin berkenan di hati kalian, itu jadikan inilah ya inspirasi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan kan gitu kan. Komen ya kalau ada yang mau bertanya gitu atau komen apa gimana kita planning selanjutnya buat video gimana kan gitu. Jadi mungkin sampai sini bang ya. Oke, Wak Gensler, hidup Wak Gensler. Weh, makasih kali ya weh, udah kalian tonton video ini. Berpahala kali lah hidup kalian. Jangan lupa subscribe ya weh. お前はもう